Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Haryanto dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang kedua, yakni tema yang kedua terkait dengan materi akhlak tasawuf tentang sistem boarding school melalui pendidikan tasawuf dan karakter. Yang pertama yakni terkait dengan pengertian dan tujuan dari sistem boarding school. Sistem boarding school ini, atau yang secara tradisionalnya dulu disebut sebagai pesantren, yang dimana pengertian pesantren ini yakni berasal dari kata santri, yang dimana ada penambahan kata pe dan diakhiri dengan kata an. Terkait dengan pengertian pesantren, ini diambil dari kata santri tadi, yakni diartikan sebagai tempat seorang santri itu tinggal. Jadi pesantren itu tempatnya seorang santri itu belajar, seorang santri itu tinggal, yang dimana mereka tinggal dibimbing oleh kiai, dibimbing oleh seorang guru atau kiai, yang dimana dalam pesantren itu juga disediakannya asrama. Kemudian tentu di dalam pesantren itu mereka mempelajari kitab-kitab yang mereka akan pelajari. Kemudian adapun istilah modern yang kita kenal dalam pesantren ini yakni sistem boarding school. Jadi sistem boarding school ini dimana sesuai dengan pengertiannya, sistem boarding school atau sekolah asrama ini merupakan istilah populer untuk penyebutan kata pesantren, yang dimana sistem boarding school ini merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya baik itu lembaga pendidikan negeri maupun swasta, di dalamnya itu mempunyai konsep pembelajaran yang menekankan sistem yang dianggap paling tepat untuk mendidik para siswa atau siswi. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya pendidikan dalam pesantren atau boarding school ini setidaknya ini mempunyai 5 unsur syarat supaya disebut sebagai suatu pesantren atau boarding school. Sesuai dengan pengertian di atas terkait dengan pesantren, bahwasanya pesantren itu harus adanya kiai atau seorang pembimbing, guru, ustadz. Kemudian yang kedua adanya santri. Tentu santri menjadi syarat yang disebutkan bahwasanya pesantren itu. Kemudian yang ketiga tersedianya pondok atau asrama. Jadi pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang mempunyai unsur-unsur seperti adanya kiai, adanya santri, kemudian pesantren itu menjadi salah satu syarat di mana lembaga pendidikan tersebut disebut sebagai pesantren atau boarding school. Kemudian syarat yang keempat yaitu adanya masjid atau musalla, atau lebih tepatnya juga aula yang kita kenal. Kemudian yang terakhir yakni mempelajari kitab atau adanya pengkajian kitab. Kemudian sistem boarding school dalam historis dan perkembangannya. Jadi sistem boarding school mempunyai historis atau sejarah bagaimana sistem boarding school ini muncul dan bagaimana perkembangannya. Jadi ada beberapa pendapat nanti yang menjelaskan tentang asal-usul atau sejarah daripada sistem boarding school. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya pesantren berasal daripada tradisi umat Islam itu sendiri, yang dimana tradisi yang dimaksud di sini yakni tarekat. Pandangan ini dikaitkan dengan adanya fakta, yakni berupa penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat, yang dimana kegiatan tarekat tersebut dipimpin oleh seorang kiai. Salah satu kegiatan tarekat yang diadakannya yakni terkait dengan diadakannya suluk atau mengadakan suluk, melakukan ibadah di masjid dan dibimbing oleh seorang kiai. Untuk keperluan tersebut para kiai menyediakan ruangan khusus yang diperuntukkan untuk para santri
baik itu di sebelah kanan maupun di sebelah kiri masjid. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pendapat ini meyakinkan sejarah daripada pesantren itu daripada tradisi umat Islam itu sendiri, jadi pada tradisi tarekat. Kemudian ada pendapat yang kedua terkait dengan sejarah atau perkembangan daripada sistem boarding school ini, yang dimana pendapat kedua menyatakan bahwa kehadiran pesantren di Indonesia diilhami oleh lembaga pendidikan kutab yang ada pada masa Bani Umayyah, yang semula hanya merupakan wahana atau lembaga baca dan tulis dengan sistem halaqah. Jadi lembaga pendidikan kutab ini menjadi acuan atau terbentuknya sejarah atau terbentuknya pesantren ini, yang dimana kan sistem yang digunakan oleh lembaga pendidikan kutab ini berbentuk daripada lembaga baca tulis dengan sistem halaqah. Kemudian yang pendapat yang ketiga, yakni pesantren merupakan pengambil alihan dari sistem orang-orang Hindu di Nusantara, yakni pada masa pra-Islam di Indonesia. Lembaga ini dimaksudkan sebagai tempat mengajar ajaran-ajaran agama Hindu serta tempat-tempat membina karakter, membina kadar-kadar penyebar agama tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni terkait dengan urgensi atau pentingnya sistem boarding school dalam pembentukan karakter, terutama bagi santri atau siswa. Yakni banyak kelebihan yang dapat kita peroleh dari sistem boarding school ini, yakni terutama dalam pendidikan. Di antaranya peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif, melainkan juga secara efektif dan psikomotorik. Kemudian sistem pendidikan dengan boarding school ini atau berbasis pesantren dapat merancang program pendidikan yang kolektif, historik, holistik, yang dimana pembelajaran atau mulai dari program pendidikan keagamaan tersedia banyak sekali program-program yang diadakan seperti tadi yang disediakan, bahwasanya pendidikan keagamaan, kemudian academic development, ada lab skill juga disediakan dalam sistem boarding school ini atau pesantren ini. Kemudian tidak terlepas dari itu juga diajarkan bahwa terkait dengan wawasan global, ini mencangkup daripada wawasan global. Pembelajaran dalam sistem boarding school tidak hanya sampai pada tataran teoris saja, tetapi juga diimplementasi atau diterapkan baik dalam konteks belajar ilmu atau dalam belajar hidup. Yang terakhir yakni terkait dengan pendidikan tasawuf pada sistem boarding school dalam membentuk karakter. Nah, jadi pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya di dunia. Salah satu ciri khas yaitu melekatnya peran para kiai yang menjadi pusat, yakni seorang kiai menjadi sentral atau pusat dalam pondok pesantren itu sendiri. Kemudian salah satu kekhasannya yang dimiliki oleh pesantren yang sulit ditiru oleh lembaga pendidikan lainnya, yakni kuatnya penanaman sifat dan akhlak yang terpuji dalam diri seorang santri, yang dimana seorang santri itu lebih kita kenal juga dengan kesolehannya. Nah, jadi inilah pembahasan terkait dengan sistem boarding school yang dalam membentuk karakter dan sifat-sifat untuk para siswa ataupun santri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.